Itu ya anak-anak. Nanti kamu bisa juga merubah. Salah satunya ya dengan bagaimana membaca salah satu poinnya di situ. Tayangan kedua ya, Dil. Ini ya membuka mindset juga. Mindset yang tumbuh atau tidak dengan bentuk yang saya share layar ya anak-anak. Nah ini. Sekarang silakan. Ini berkaitan erat dengan memutuskan. Tadi intelijensi ya, intelijensi sudah. Sekarang berkaitan erat dengan memutuskan. Oke, sebentar. Ini ada yang masuk dulu, sebentar. Oke. Saya bacakan ya. Perhatikan pernyataan-pernyataan mengenai kepribadian dan karakter di bawah ini. Serta putuskanlah apakah Anda setuju atau tidak dengan tiap-tiap ini. Ini kaitan dengan karakter sekarang. Kepribadian karakter. Silahkan sama caranya setuju atau tidak. Anda adalah jenis pribadi tertentu dan tidak banyak yang dapat dilakukan untuk benar-benar mengubah. Setuju atau tidak? Yang kedua, tak masalah apapun jenis kepribadian Anda, secara substansial Anda dapat selalu mengubahnya. Tak masalah apapun jenis kepribadian Anda, secara substansial Anda dapat selalu mengubahnya. Pernyataan yang kedua. Setuju atau tidak? Mohon di-mute dulu, nak. Nomor 3, Anda dapat melakukan segala hal secara berbeda. Tetapi bagian-bagian penting dari siapa diri Anda benar-benar tidak dapat diubah. Dan nomor 3 itu. Yang keempat, Anda dapat selalu mengubah hal-hal mendasar berkaitan dengan jenis kepribadian Anda. Anda dapat selalu mengubah hal-hal mendasar berkaitan dengan jenis kepribadian Anda. Silahkan kamu tulis di chat mana yang setuju dan mana yang tidak setuju. Saya tayangkan dulu ya, Drill. Iya, sip. Tokoh ya dulu ya, nanti tokoh-tokoh siapa aja yang membuat sebuah, bisa kita tarik inspirasinya untuk tumbuhnya sebuah mindset yang growing tadi. Nanti setelah ini dulu. Oke. Sudah, anak-anak? Sudah di chat? Oke, Drill, saya tutup chatnya ya, Drill. Sip. Oke, silakan, Drill. Lanjut. Oke. Makasih buat yang udah ngasih jawabannya di chat. Buat lu semua yang pilih nomor 1 sama 3, itu mindset tetap. Buat lu yang milih nomor 2 sama 4, itu mindset tumbuh. Artinya, milih nomor 1 itu setuju, 3 setuju, itu artinya mindset tetap, ya? Ya. Oke. Gitu ya. Tapi kalau milih yang nomor 2 dan 4 berarti karakternya mindset yang tumbuh ya? Ya. Oke, ya. Oke, makasih yang udah jawab di chat. Dan mungkin lu bisa jawab dalam hati lu sendiri. Lu lebih setuju sama yang mana? Oke, nomor 2 sama 4 tadi growth mindset ya. Sekarang sampai di sini kita bisa narik satu kesimpulan nih. Intinya kalau orang lu punya misalnya fixed mindset, semuanya itu ditentuin dari lahir. Mulai dari kepribadian lu, bakat lu, fisik lu, otak lu, pokoknya semuanya. Semuanya berhubungan dengan diri lu, itu ditentuin dari lahir. Dan lu gak bisa ngelakuin, ya istilah lu gak bisa ngubah itulah. Udah itu emang udah jadi punya gue, itu yang menggambarkan diri gue. Tapi kalau lu punya mindset, growth mindset, lu bakal mikir kalau misalnya lu itu semua tuh masih bisa dikembangin. Mau lu dapet mungkin badan yang kecil atau mungkin fisik yang istilahnya kurus, tapi itu bukan berarti lu nggak bisa jadi namanya jadi bukan berarti lu nggak bisa ngubah badan itu. Intinya apa? Intinya kalau misalnya lu percaya sama growth mindset, lu bakal bisa ngubah apapun itu yang ada dalam diri lu. Oke, mau itu males, mau itu apa sih yang pokoknya apapun yang nggak lu suka dari diri lu, itu semua bisa lu ubah. Gue nggak suka sama badan tinggi gue sekarang, kayak ya udah gue olahraga tiap hari, gue mulai ngurus badan gue mulai benerin postur badan gue, dan semua itu tuh berhasil. Bukan berarti karena gini ya, jadi
cuman karena lu ditentuin, cuman karena lu udah merasa yakin kalau misalnya lu nggak bisa berubah, bukan berarti lu nggak bisa berubah. Lu bisa berubah. Itu mindset tetap namanya. Untuk mindset growth. Jadi kalau misalnya lu punya mindset tetap, lu harus berusaha untuk ngubah itu ke mindset growth. Mindset tumbuh. Oke, itu sih. Jadi intinya ya dulu ya, kalau boleh saya garis bawahi ya. Oke, mungkin penyampaian gue kurang jelas, tapi intinya lu semua ya tahu dalam diri lu sendiri kalau misalnya lu tuh mindset yang mana ya. Oke, tapi jelas ya dulu. Karena kamu menginternalisasi buku yang kamu baca dan kamu ceritakan kembali dengan sudut pandang. Itu yang menarik dulu. Saya menggaris bawahi aja. Sudah benar tuh, sudah benar. Nanti saya minta sharing kalau kamu melihat contoh realnya dalam bidang olahraga. Tapi intinya yang katakan Adil tadi, aspek yang paling penting, yaitu yang paling penting untuk bisa lebih baik itu ternyata adalah dari pola pikir yang kita miliki. Ya. Pola pikir. Jadi kalau di komputer itu kan prosesornya ya. Prosesor itu sangat menentukan. Software maupun hardware bisa diubah semua. Yes, berarti prosesor itu ya. Pola pikir yang kita miliki. Bagaimana kita memposisikan diri pada suatu masalah, bagaimana kita mencikapi tantangan yang ada di depan kita, bagaimana kita memandang diri kita sendiri, nah itu sangat dipengaruhi oleh mindset kita. Jadi pola pikir itu tidak turun dari langit, jebrot seperti Adil katakan, dari lahir gitu enggak. Ya Adil ya? Ya. Tapi ia terbentuk dari pengalaman pribadi masing-masing individu. Nah ini pengalaman dulu. Kalau kamu dari baca buku itu, dulu, cerita Michael Jordan bisa kamu ceritakan dulu, yang dari buku mindset. Di sini buat yang suka basket maupun nggak suka, gue jamin lu udah pernah dengar namanya Michael Jordan, ya kan? Atau mungkin lu pernah dengar Air Jordan, sepatu itu, ya. Yang jadi intinya gini, Michael Jordan itu bisa dibilang pemain basket terbaik sepanjang masa. Itu ya, pemain terbaik NBA sepanjang masa. Kenapa dia bisa jadi pemain terbaik? Apakah dia berbakat? Apakah dia emang punya kemampuan? Ataukah emang dia jago aja di basket? Emang ya udah, emang dia jago, emang udah ditakdirkan kayak gitu. Jawabannya enggak. Ceritanya mulai dari ini ya. Dia baru mulai basket itu SMA. Dari SMA dia bisa dibilang keluarganya miskin, and then ya pokoknya tipikal lu bisa ngeliat kalau misalnya dia itu harus berusaha keras untuk dapetin yang dia mau. Jadi SMA dia mulai ikut basket, habis itu sampai ke kuliah di titik dimana dia istilahnya dapat keberuntungan atau dapat kesempatannya. Sebenarnya gue lebih suka nyebut ini tuh keberuntungan karena kesempatan itu nggak semua orang punya ya, nggak semua orang bisa dapetin kesempatan yang sama. Jadi itu tuh lebih keberuntungan. Nah masalahnya itu, lu mau pakai keberuntungan itu atau enggak? Oke, di sini tuh Michael Jordan, jadi dia udah kuliah nih. Dia tahu keluarganya susah. Dia dapat pilihan dua nih. Antara satu, dia mau nemenin ayahnya. Iya, maksudnya dia mau kerja untuk ngebantuin keluarganya, untuk ngangkat ekonomi keluarganya. Atau dua, dia bisa main basket di perkuliahan dan dia diterima waktu itu dapat drafting ke satu timnya. Oke, dia punya dua pilihan itu. Dia mau ngikutin pilihan dia atau dia mau bantuin keluarganya biar untuk ngangkat ekonomi keluarganya nih. Dia pilih untuk ikut basket. Dan itu bisa dibilang dia nyesel karena karena dia emang suka basket dari awalnya. Tapi intinya begitu dia masuk, dia tuh parah banget di permainannya. Jadi intinya dia masih dalam tahap transisi dari pemain anak kuliahan ke pemain NBA Pro itu. Nah di sini tuh bisa dibilang tantangan itu gede banget. Kenapa? Karena si Michael Jordan ini satu-satunya anak kuliahan dan anggota tim yang lain tuh udah senior semua. Pokoknya dia kemampuan main dalam timnya itu jelek banget dan ya udah dia bener-bener istilahnya parah lah di dalam permainannya itu. Selama sampai akhirnya pertengahan karirnya nih ya, dia bilang pokoknya sampai awal-awal nih ya, awal masuk ke timnya, dia bilang ke pelatihnya, Pak, saya bakal latihan lebih keras dari siapapun. I will train harder than anyone else in this world. Dia bertekad, tujuannya waktu itu dia mau jadi pemain nomor 1 di dunia. Dan dia berhasil sampai sekarang. Berarti kenapa dia bisa kayak gitu? Apakah karena bakat?
Apakah karena dia punya kemampuan, punya keterampilan? Enggak, karena usaha yang dia lakuin. Dia latihan 6 jam sehari, begitu dia ngakuin kesalahan, dia bener-bener, dia tahu itu kesalahan dia, dan dia memperbaikin kesalahannya itu setiap dia habis bertanding. Habis tanding, orang istirahat, dia latihan. Buat yang belum tahu, Michael Jordan main 15 season NBA, dia nembakin sekitar 25.000 tembakan. Nih ya, 25.000 kali ya dia nembakin bola. 12.345 nih ya. Itu miss. Ngerti ya maksud gue ya? Jadi bukan berarti kalau misalnya lu udah untuk menjadi seorang Michael Jordan itu lu nggak bisa kayak langsung tiba-tiba lu masukin bola terus-menerus. Bukan berarti Michael Jordan dia bisa tiba-tiba masukin bola terus-terusan. Ngerti ya? Dia miss 12.000 kali. 12.400 kali. 300 sekian diantaranya itu winning shot. Winning shot itu penentu kemenangan timnya. Ngerti nggak? Jadi bola-bola terakhir di mana dia harus nembakin bolanya itu untuk buzzer beater dan dia tuh nggak gagal masukinnya. Jadi timnya itu kalah 300 kali lebih karena dia. Lu bayangin. Timnya kalah sampai sekian kali lebih karena dia gagal masukin bola di saat-saat terakhir. Coba. Kalau misalnya lu pandang masalah Michael Jordan ya dari mindset tetap, dia pasti bakal, ya mungkin dia udahan kali sekarang, udah nggak main NBA lagi, mungkin dia udah nggak bakal jadi pemain nomor 1 di dunia, mungkin dia nggak bakal jadi yang namanya apa sih, dia bakal perbaikin kesalahannya atau apa? Nggak, dia tapi nggak nyampe di situ, dia pilih untuk lanjut, dia pilih untuk latihan selesai pertandingan, dia pilih untuk ngebenerin permainannya, dia pilih untuk terus berusaha, intinya sampai dia dapetin apa yang dia mau. Jadi intinya apa? Kalau lu punya pemikiran mindset tetap nih ya, lu punya pemikiran mindset growth-nya ini, lu bakal ngehargain setiap usaha yang lu lakuin. Lu nggak bakal terpaku sama yang namanya hasil. Kalau misalnya lu terpaku sama yang namanya hasil, lu lihat aja hasilnya Michael Jordan. Gila, awal-awal ini bisa dibilang dia tuh parah banget lah. 12.000 tembakan. Dia nggak masukin 12.000 tembakan itu. Tapi dia masih main sampai sekarang. Sampai akhirnya 2003 dia pensiun ya. Oke, sampai di situ deh. Tapi intinya lu bisa nangkep lah ya. Pokoknya kalau misalnya lu punya mindset growth ini, lu bisa menghargain yang namanya setiap usaha yang lu lakuin. Mau lu belajar nih sampai malam, tapi besokannya lu dapet jelek, mungkin emang belajar lu salah. Atau mungkin lu belajar lu salah materinya, atau mungkin lu salah anything about, pokoknya tentang belajar itu pasti ada yang bisa dibenerin. Kenapa lu udah berusaha tapi lu masih nggak dapet hasil yang lu pengen nih. Dengan begitu, kalau misalnya lu punya growth mindset, lu pasti bakal... Oke. April mengalami sinyal. Lebih ngehargain usaha lu. Oke. Lu nggak menghargai usaha lu untuk nyelesain sebuah tantangan, ya udah, lu nggak bakal bisa berkembang. Intinya gitu ya, lu dapat kesulitan baru, lu mau pilihannya dua, lu mau ngadepin itu atau lu mau kabur dari tantangan itu. Oke, Adril. Masih ada 4 menit. Oke. Mungkin contoh ada lagi contoh lain yang seperti Michael Jordan yang benar-benar sebuah mental, ya dia juga dianggap jenius dalam olahraga basket ya. Tapi masih berlatih dengan keras dan habis-habisan. Kelihatannya yang abad sekarang selain Michael Jordan sebenarnya Kobe ya. Kobe Bryant. Iya, Kobe juga. Tapi beliau wafat ya di usia. Ada lagi nggak contoh yang lain? Ini lebih singkat aja. Mungkin nggak ada yang tahu Tiger Woods. Tapi Tiger Woods itu salah satu pemain golf terbaik di dunia. Cuman dia baru jadi pemain terbaik nih setelah dia lepas dari mindset tetapnya. Jadi awal-awal dia main golf nih. Dia emang permainannya bisa dibilang bagus, dia bisa dibilang rising star, dia punya bakat. Dan rasanya di awal-awal permainan ini dia berkembangnya tuh pesat banget sampai ke titik dimana dia udah memenangin hampir beberapa turnamen internasional. Habis itu sampai di situ dia tuh performance-nya ngedrop banget. Jadi istilahnya pukulan-pukulan tuh kayak nggak kena, terus
bener-bener pokoknya di titik dimana dia tuh lagi parah-parahnya. Oke. Di titik ini, setiap kali dia gagal ngelakuin pukulan, dia selalu nyalahin asistennya, nyalahin penyelenggara acaranya, dia nyalahin tanahnya, dia nyalahin stick golfnya, dia nyalahin makanan yang dia makan tadi pagi, dia nyalahin sarung golfnya, dia nyalahin manajernya, dia nyalahin cuacanya, semuanya dia salahin. Jadi dia tuh mencari pelarian dari kesalahan dia. Dia nggak mau ngakuin kalau misalnya dia itu tuh kesalahan dia. Itu tuh kesalahan yang lain. Karena ini nih, gue jadi gini nih. Karena sarung tangannya nih jelek nih, gue jadi kayak gini. Karena sponsornya nih, dia ngasih yang ini nggak bener. Dari sini dia stop berkembang. Karirnya tuh bisa dibilang lagi anjlok ya, udah drop banget. Sampai di titik dia tuh udah mau berhenti dari golf beberapa kali. Sampai di situ dia pokoknya ikut dia ketemu sama Profesor Who's, ya pokoknya gue lupa namanya, tapi intinya di titik ini dia diajarin yang namanya growth mindset. Oke, di titik ini dia mulai lagi dari nol, pokoknya dia belajar lagi yang namanya growth mindset. Sampai di titik dia berhasil ngebenerin growth mindset. Dalam 2 tahun dia udah jadi pemain nomor 1 di dunia. Kayak gitu. Oke. Terima kasih Adil. Ya, itu deh. Ya, saya kira inspirasi banget. Ya, kalau dari Michael Jordan tadi, kesuksesan berasal dari pikiran, ya, ketangguhan, mental dan hati jauh lebih kuat daripada keunggulan-keunggulan fisik yang mungkin yang kita miliki. Jadi bukan bodinya karena tinggi karena apa, tapi sebenarnya keteguhan hatinya Michael Jordan tadilah yang membuat menjadi berubah dan hidupnya juga berubah, ya. Saya punya pengalaman anak PL yang punya growth mindset itu salah satunya yang dapat beasiswa ke Rusia beberapa waktu yang lalu. Dia satu kata-kata yang membuat mindsetnya berubah. Kalau saya nggak berangkat ke Rusia, sejarah keluarga besar keluarga saya tidak berubah. Jadi benar-benar dia berani mengatakan bahwa kalau saya nggak mengambil keputusan ini, saya tidak akan merubah sejarah keluarga besar saya. Jadi saya kira kita sepakat, kita harus mempunyai mindset yang bertumbuh. Oke, tepat jam 12 drill waktunya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Selamat siang, dari Bapak Ibu. Mari kita Ayo, tanya deh, apa aja. Karena penjelasan gue mungkin masih nggak jelas banget. Tapi Malaikat Tuhan sebentar ya. Oke. Malaikat Tuhan, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, rahmat Tuhan serta terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, rahmat Tuhan serta terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, murahlah Tuhan serta terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putra menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dia Tuhan pengatara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke, teman-teman, saya tampilkan semuanya. Mungkin ada diskusi yang mau ditampilkan, pertanyaan, silakan. Ayo, tanya apa aja tentang diri lu mungkin, tentang gua, tentang mindset, anything. Ya, saya juga sebenarnya juga punya cerita dulu, tapi nanti saya belakangan aja. Karena saya punya banyak waktu dengan anak-anak gitu. Kelas 10 kan masih ketemu 3 tahun kan. Salah.
Ya 3 tahun ya, nanti masih pengen ketemu. Saya belum ketemu sama anak-anak kelas 10 semuanya nih. Harapannya sih nanti kita bisa ketemu sama anak-anak kelas 10 semuanya. Kalau mau minta tips belajar, tips. Oke. Apa deh, apapun deh. Nah, menurut saya gini deh, tips ya. Ini saya bagi tips. Lalu bagaimana sih tipsnya supaya kita mempunyai mindset yang growth, yang tumbuh? Nah ini anak-anak. Daripada bilang, gitu. Daripada bilang aku payah dalam hal ini, lebih baik ngomongnya dibalik. Apa yang akan aku lewat? Apa yang aku lewatkan? Jadi jangan melihat aku payah ya, tapi apa yang aku lewatkan ini. Daripada saya bilang aku hebat dalam hal ini, lebih baik aku sudah di jalur yang benar. Nah, itu kata-katanya. Aku menyerah. Daripada ngomong aku menyerah, lebih baik ngomongnya aku akan manfaatkan strategi yang sudah aku pelajari. Nah, tadi. Ini sulit sekali. Daripada ngomong itu, lebih baik ngomong. Ini mungkin butuh waktu dan usaha yang lebih. Nah, aku ngomong ini, aku tak bisa lebih baik lagi. Nah, jangan ngomong ini. Lebih baik ngomong apa? Aku yakin bisa bertambah baik jika jadi aku terus berusaha. Oke, daripada bilang aku nggak bisa matematik, nah itu ya tadi ya, aku nggak bisa matematik, udah nggak bisa nyerah misalnya. Lebih baik aku ngomong, aku akan melatih otakku belajar matematik. Aku salah. Ya, dalam satu sisi, daripada aku ngomong aku salah dalam konteks tidak mengakui kesalahan ya bukan ya, tapi dalam suatu proses. Lebih baik kamu ngomong, kesalahan membantuku untuk belajar lebih baik. Nah, jadi bukan sebuah hal yang buruk kan. Dia pintar banget, aku nggak akan bisa seperti itu membandingkan dengan temannya misalnya. Akan ku cari tahu bagaimana dia bisa sepintar itu. Nah itu membuat tumbuh pikiran kita, mindset kita. Daripada saya ngomong ini sudah cukup baik, lebih baik saya ngomongnya apa ini yang terbaik yang bisa aku lakukan ya. Nah, ini. Jadi tidak cepat puas tadi. Rencana A tidak berhasil. Wah, udah rencana A gagal. Ya, kamu harus mengatakan pada diri, untungnya masih ada rencana B sampai Z lagi. Nah, itulah cara menumbuhkan bagaimana growth mindset tadi growth mindset tetap tumbuh. Itu Adil tambahannya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa sambung. Yang terakhirnya. Yang terakhir tuh, mungkin tuh. Nih gue udah ngambil beberapa kutipan dari buku nih. Ya. Mindset tetap. Kalau lu punya mindset tetap, lu perlu yang namanya nyalahin orang lain, ngelemparin kesalahan lu ke orang lain, dan lu perlu membuat orang lain tuh jadi lebih lemah daripada lu. Jadi lu tuh harus lebih kuat dari mereka. Dan kalau misalnya udah kayak lu udah berhasil ngebuat orang lain jadi lebih lemah dari lu nih, dan lu jadi yang paling kuat, lu baru tuh di situ lu merasa kuat, lu merasa bijak, lu merasa tegar. Padahal enggak. Tapi kalau misalnya lu punya growth mindset, lu bisa mulai yang namanya nyalahin diri lu sendiri. Lu mungkin bisa ngelihat apa yang salah dari diri lu. Kalau misalnya lu bisa kayak gitu, itu lu udah menunjukkan ciri-ciri mindset tetap. Mulai dari situ aja, mulai dari hal kayak gitu aja. Lu coba deh, mulai dari sekarang jangan nyalahin orang lain, jangan salahin apapun di sekitar lu. Jangan salahin karena misalnya nih, lu telat datang ke sekolah, terus lu nyalahin, trafiknya shit lah, terus lu nyalahin orang tua lu telat bangunin, lu nyalahin alarm lu yang gak bunyi. Lu cobalah tanggung jawab ke diri lu sendiri, lu tanggung jawab ke setiap usaha yang udah lu lakuin. Kalau emang lu bisa belum ngelakuin usaha-usaha itu, berarti ya udah emang lu belum pantas untuk ngedapetin hasilnya yang lu perluin. Tapi kalau misal lu udah bener-bener berusaha nih ya, lu udah bertanggung jawab untuk setiap kegagalan lu pasti bisa deh namanya jadi orang lebih berkembang, jadi orang yang lebih baik. Oke, terima kasih Adril atas waktunya. Tepuk tangan untuk Adril. Boleh dibuka mic-nya semua. Dibuka layarnya. Oke. Anak-anak, terima kasih Adril ya atas waktunya. Bisa dibuka kameranya semua anak-anak. Mohon Mas Wisnu. Betul, difoto Pak. Ya, biar ada dokumen kita foto. Mas Wisnu, boleh dibantu. Mas Wisnu ada di sini enggak ya? Oke. Mas Wisnu. Kalau Mas Wisnu sudah ada, saya yang fotoin nggak apa-apa Pak? Oh ya, boleh Pak, boleh. Diminta buka semua dulu. Ya, buka semua anak-anak ya, layarnya ya. Ya. Oke, bentar. Ayo, tolong Pak Mul ya. Ya. Oh,
Benaya kok belum buka? Ayo buka semua yuk, anak-anak. Benaya belum buka, Pak. Aduh, aku belum pernah lihat muka lu anak-anak semua nih. dibuka semua yuk. Ya, Benaya. Benaya tolong dibuka. Elisha, Jos. Ya oke, Pak Mul silakan. Oke. Oke. Halaman 1 ya, halaman 1 dulu. Ya, halaman 1 dulu. Oke, tak simpen dulu. Ya. Oke, halaman Oke. 2. Oh, halaman 2 Pak Mul. udah banyak yang keluar ya? Tadi sampai halaman 3 kok. Ini masih Iya. banyak. Halaman 2 Ayo. masih banyak yang belum buka. Buka kamera anak-anak, biar kita foto. Ayo, Nah, Jojo, terima kasih. Cepas, Arjuna, Dave, Arenda, Juan, MR, Michael. Ayo buka. ya, Kita buka foto. layar dulu sebentar. Ayo, Darel. Yuk, ini halaman 2. Ayo, Ya. Mas Ruben, Michael Ravelino, Sebastian, Dahan, Arjuna, Nobel. Ayo dinyalakan kameranya. Ayo, Ayo. nyalain kamera yuk. Biar gantengnya kelihatan. Yo, Oke, Pak Mul. Ya. Sambil Pak Mul, aku yang moto nggak apa-apa deh Pak Mul. Nanti saya share di FGD Pak Mul. Oh iya, Pak iya. Mul mungkin kata penutup Pak Mul, silakan Pak Mul. Oh iya, oke. Nah. Ayo Jojo, Arjuna, Arandea, Juan, Afner, Sebastian, Michael Ravelino, buka layarnya. Oke, ya sambil saya ini ya Pak G ya untuk nutup. Ya. Sekali Pak lagi Mul, terima sambil kasih tutup. sekali untuk Adril ya. Saya kira keren banget yang disampaikan. Ya banyak hal yang bagus tadi yang disampaikan supaya ya kita tidak ini hanya istilahnya pada zona nyaman ya. Zona nyaman kita kadang-kadang kita merasa puas ya. Seperti itu kan hal yang tidak baik. Saya kira supaya kita selalu tumbuh ya, selalu bergerak. Ya ibaratnya kalau kita naik sepeda itu kalau berhenti kan pasti akan roboh, maka harus bergerak terus. Nah, saya kira sharing-sharing tadi yang sampaikan oleh Adriel tadi sangat bagus. Ya barangkali nanti bisa ada sesi lain ya Pak Gigih ya, supaya nanti syukur-syukur dari ini, dari anak-anak kelas 10 ini yang gantian untuk bisa bedah buku. Ya. Ya. Harapan kami. Ya, Pak Mul. Ini kan saya kira bentuk literasi yang bagus supaya nanti syukur-syukur bisa dihidupi dari komunitas yang kecil dulu, dari tiap kelas, nanti perangkatan, dan nanti bisa dalam satu sekolah untuk itu. Yang jelas saya apresiasi sekali ini untuk Adriel, dan nanti supaya dibudayakan untuk nanti anak-anak kelas 10 ini. Ya, untuk kita dari membaca buku ini kan saya kira kita bisa sharing dan bisa saling menguatkan. Barangkali juga ada tips-tips yang kita bisa terapkan dalam kegiatan belajar kita hari ini, atau untuk selama kita belajar ya. Saya kira belajar kan kita sampai akhir hayat gitu, untuk belajar terus gitu. Itu saja Pak Gigih ya. Terima kasih sekali untuk teman-teman semua yang sudah bisa tergabung di sini. Saya kira tidak ada ini istilahnya ruginya untuk ini. Ya pasti ada sesuatu hal yang positif yang kita dapat di sini ya. Syukur-syukur nanti yang mengikuti ini bisa ya menuliskan ya mungkin kesaksiannya atau apa yang disampaikan, disaringkan ke wali kelasnya atau guru bahasa Indonesianya. Barangkali nanti juga ada apresiasi nilai yang didapat dari itu. Oke. Itu Pak Gigih, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Mul. Anak-anak kelas 10, nanti suatu saat saya juga minta ke kalian, Pak Gigih saya baca buku ini, nanti boleh ya saya bikin sesi bedah buku? Boleh, dengan senang hati anak-anak. Nanti ini menjadi portofolio kamu, ini direkam, nanti kita bisa menjadikan ini loh karya kamu. Ada sertifikat yang bisa kita berikan juga. Ya. Adril, sekali lagi terima kasih Adril ya. Siapa? Sesi kedua nanti grid bukunya ya, buku grid. Nah, nanti anak-anak boleh ngusulin buku apa lagi, nanti diseleksi buku yang terkeren kita hadiahin. Adril nanti saya kasih bonus buku Adril ya, kamu nulis buku Asik. apa. Oke, terima kasih Pak Mul, terima kasih Ya, Bapak terima Ibu kasih. yang dampingi, Ya, Pak Gigih, terima kasih Adril. anak-anak semuanya. Anak-anak semua, Terima kasih Pak, terima kasih Bu, terima kasih Kak. salam sehat. Makasih Pak, makasih Bu. Makasih Bu. Ya, terima kasih. Nurin ya. Makasih Bu. Makasih Pak, makasih Bu. Terima kasih. Makasih Kak. Terima kasih.
di SMA PL, self-discovery atau cara untuk kita melihat apa yang kita punya, itu sangat terbuka banget. Amazing banget ya, gue bisa masuk ke sekolah yang emang gue pengen banget. Itu sekolah Katolik masih sangat terkenal ya, dan sampai sekarang saya rasa juga orang menganggap bahwa sekolah Katolik masalah disiplin is number one. Kakak gue udah masuk SMA PL lebih dulu, dan nyokap bokap pasti menganjurkan untuk mengikuti kakak gue untuk masuk SMA PL. The best place yang ada di Jakarta. Banyak yang kepikiran gue mau masukin anak gue ke universitas negeri. Jadi gue harus masukin anak gue ke SMA negeri. Ternyata enggak. Dokter lulusan FKUI dari PL banyak banget. Jadi menurut gue kalau memang tujuannya mau masuk ke universitas negeri, PL adalah pilihan.